Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Sesuai dengan apa yang sudah rekan-rekan lihat di template video ini, saya akan sedikit beropini terkait dengan masih ada banyaknya pengangguran di Indonesia, padahal teknologi berkembang dengan sangat cepat setiap harinya. Nah, sebelum lanjut ke opini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ehsan selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan diberikannya tugas besar ini, saya jadi punya kesempatan untuk mengetahui lebih banyak hal lagi, dan semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang sedang menonton. Jadi pertanyaan ini bermula di kepala saya yang mempertanyakan mengapa di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat masih ada banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Bukankah perkembangan teknologi dapat mendukung berkurangnya angka pengangguran? Nah, berangkat dari pertanyaan tadi, saya melakukan riset kecil yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu dapat mendukung berkurangnya angka pengangguran. Ternyata ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor tersebut. Yang pertama, kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan masyarakat. Contohnya, ada banyak lulusan universitas yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi yang masih terlalu bergantung pada sektor informal yang seringkali tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil. Banyak masyarakat yang tergantung pada sektor informal seperti pedagang keliling, tukang ojek, atau buruh harian yang tidak memiliki jaminan kerja yang stabil dan seringkali tidak memperoleh gaji yang layak. Kemudian yang ketiga, lemahnya sistem pendidikan yang tidak mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, ada banyak lulusan pendidikan tinggi yang tidak dapat menemukan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang mereka ambil karena kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga mereka terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Yang keempat, adanya gap antara lulusan dengan kebutuhan industri, terutama dalam hal kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, ada banyak lulusan universitas yang tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan lulusan dari universitas lain yang memiliki keterampilan tersebut. Kemudian yang kelima, tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bekerja dengan gaji rendah daripada tidak bekerja sama sekali. Contohnya, banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja dengan gaji rendah di sektor informal seperti buruh harian atau tukang ojek daripada tidak bekerja sama sekali karena mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang keenam, masih rendahnya kualitas SDM Indonesia, terutama dalam hal kemampuan bahasa asing dan keterampilan teknis. Contohnya, ada banyak perusahaan asing yang tidak mau memperkerjakan tenaga kerja Indonesia karena rendahnya kemampuan bahasa asing yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga perusahaan tersebut lebih memilih untuk mengimpor tenaga kerja dari negara lain yang memiliki kemampuan bahasa asing yang lebih baik. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan yang tidak mau memperkerjakan tenaga kerja di Indonesia karena rendahnya keterampilan teknis yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga perusahaan tersebut lebih memilih untuk mengimpor tenaga kerja dari negara lain yang memiliki keterampilan teknis yang lebih baik. Yang ketujuh, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, sehingga banyak perusahaan yang memilih untuk mengimpor SDM dari negara lain.
Contohnya, ada banyak perusahaan asing yang memilih untuk mengimpor tenaga kerja dari negara lain karena kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia masih rendah, sehingga perusahaan tersebut merasa lebih baik untuk mengimpor tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan, adanya peraturan yang tidak mendukung dan birokrasi yang berlebihan yang menghambat pembentukan lapangan kerja baru. Contohnya, ada banyak perusahaan yang tidak mau berinvestasi di Indonesia karena ada banyak peraturan yang tidak mendukung dan birokrasi yang berlebihan, sehingga perusahaan tersebut merasa lebih baik untuk berinvestasi di negara lain yang memiliki peraturan yang lebih mendukung dan birokrasi yang lebih ringan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selalu menjamin berkurangnya angka pengangguran di Indonesia, karena ada banyak sekali faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, yang diantaranya sudah saya sebutkan tadi. Sekian beberapa opini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.